Halo Sobat Baper, jumpa lagi dengan Baper Story. Info Baper terhangat adalah baru-baru ini Kerajaan Inggris mengumumkan meninggalnya Ratu Elizabeth II. Ratu meninggal di usia 96 tahun di Kastil Balmoral, Skotlandia, hari Kamis tanggal 8 September 2022, dikelilingi keluarga tercinta. Beliau lahir di London 21 April 1926, merupakan putri dari Pangeran George dan istrinya yang juga bernama Elizabeth. Ratu Elizabeth II adalah penguasa dengan periode pemerintahan paling lama dalam sejarah Inggris, yaitu 70 tahun. Bagaimana dan apa yang menyebabkan Ratu meninggal? Simak terus dan jangan lupa like dan subscribe dulu ya. Sebenarnya Ratu Elizabeth II meninggal karena apa? Belum ada pernyataan resmi dari Kerajaan Inggris terkait penyebab kematian Ratu Elizabeth. Sebelum wafat, tim dokter kerajaan hanya mengatakan Ratu Elizabeth tengah dalam pengawasan ketat karena kondisi kesehatannya menurun. Semasa hidupnya, tidak pernah dilaporkan mengidap penyakit serius. Ratu Elizabeth II kerap melakukan sejumlah pola hidup sehat, mulai dari berolahraga, memilah makanan, hingga kebiasaan me time. Ratu hanya menyantap sayuran bersama protein tanpa lemak dan sangat menyukai olahraga berkuda. Untuk kesehatan mentalnya, Ratu sering menenangkan diri di istana Balmoral. Walaupun belum ada pernyataan resmi, dari sejumlah foto terakhir, terlihat Ratu Elizabeth lebih kurus dan tangannya berwarna ungu. Seorang dokter dari Perth, Australia, menyoroti hal tersebut sebagai tanda penurunan kondisi kesehatan. Meninggalnya Ratu Elizabeth II mengundang kesedihan bagi sejumlah negara. Terlihat ada 7 landmark yang menunjukkan bela sungkawa. The London Eye, salah satu landmark London, biang lala The London Eye, mematikan lampu mereka pada matahari terbit Jumat tanggal 9 September. Teater London meredupkan lampu mereka, menawarkan 1 menit mengheningkan cipta, memainkan lagu nasional, dan membuka buku bela sungkawa untuk orang yang tampil di teater. Menara Eiffel, wali kota Paris, Prancis, Anne Hidalgo, mengungkapkan lampu di Menara Eiffel dimatikan pada Kamis tanggal 9 September malam untuk menghormati Ratu Elizabeth. Gedung Putih Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengibarkan bendera setengah tiang di Gedung Putih Washington sebagai bentuk berduka cita atas meninggalnya Ratu Elizabeth II. Empire State Building, salah satu landmark di New York, Amerika Serikat, Empire State Building mengubah warna lampu mereka menjadi ungu untuk menghormati Ratu. Times Square NYC, salah satu papan reklame di Times Square, memajang foto Ratu Elizabeth dalam bentuk hitam putih. Kawasan super sibuk ini juga melengkapi foto sang ratu dengan tanggal lahir dan wafatnya ratu. Sydney Harbour Bridge. Bendera setengah tiang juga berkibar di Sydney Harbour Bridge sebagai duka atas wafatnya Ratu Elizabeth II. Selain itu, bendera setengah tiang juga berkibar di Balai Kota Sydney. Setelah kematian ibunya, Pangeran Charles otomatis menjadi raja, dan dalam tweetnya menyebut Camilla sebagai Queen Consort, yaitu gelar yang diberikan kepada istri seorang raja yang sedang berkuasa. Ini berbeda dengan gelar Queen. Queen digunakan hanya untuk pemimpin perempuan yang menjadi ratu dan berkuasa melalui jalur suksesi, contohnya Ratu Elizabeth II. Sebelumnya, Camilla disebut hanya akan bergelar Princess Consort saat Pangeran Charles akan naik tahta menjadi raja. Status Camilla yang pernah bercerai dikabarkan menjadi salah satu alasan dirinya hanya menyandang Princess Consort. Gelar Queen Consort diberikan kepada Camilla saat peringatan 70 tahun kenaikan tahta atau Platinum Jubilee pada Februari 2022 lalu karena Ratu Elizabeth melihat dedikasinya, sehingga Ratu Elizabeth II merubah aturan tersebut. Dedikasi yang ditunjukkan Camilla adalah hasil perjuangan selama bertahun-tahun
agar dirinya bisa diterima oleh publik. Ratu Elizabeth konon dulunya juga tidak menyetujui pernikahan Pangeran Charles dan Camilla karena Ratu sangat menentang perceraian. Bahkan Pangeran Philip, suami Ratu Elizabeth II, pernah menulis kepada Diana dalam sebuah surat, "Charles sangat konyol karena mempertaruhkan segalanya demi Camilla. Aku tidak bisa membayangkan siapapun yang waras meninggalkanmu untuk Camilla." Penghormatan kepada Putri Diana juga ditunjukkan Ratu saat Putri Diana meninggal. Dengan naiknya status Camilla, banyak yang teringat kembali dengan mendiang Putri Diana. Saat masih menjadi istri Pangeran Charles, sebenarnya Putri Diana pernah berbicara kepada Camilla tentang hubungannya dengan suaminya. "Kubilang lagi, aku tahu apa yang terjadi antara kamu dan Charles, dan aku hanya ingin kamu mengerti, aku tahu itu." Dan menariknya, dia berkata kepadaku, "Kamu punya segalanya yang kau mau. Semua pria yang ada di dunia mencintaimu. Kamu punya 2 putra yang tampan. Apalagi yang kamu inginkan?" Aku tidak percaya apa yang ia katakan. Lantas ku bilang, "Aku mau suamiku." Dan dia berkata, "Ya." Dia menunduk sepanjang waktu. Itu adalah penggalan rekaman suara Diana yang pernah diposting National Geographic. Namun kini semuanya telah berlalu, dan Camilla resmi menjadi Queen Consort berkat kemurahan hati Ratu Elizabeth II yang telah melihat kesetiaannya kepada kerajaan Inggris. Meskipun demikian, kedua anak Putri Diana yaitu Pangeran William dan Pangeran Harry tidak bisa melupakan ibunya. Mereka memesan sebuah patung kepada Ian Rank Broadley. Dipajang di Istana Kensington, sosok sang putri dikelilingi oleh 3 anak dan menggambarkan Diana di tahun-tahun terakhir hidupnya. Istana Kensington mengatakan patung itu bertujuan untuk mencerminkan kehangatan, keanggunan, dan energi Diana. Potret dan gaya berpakaian putri didasarkan pada periode terakhir hidupnya saat dia mendapatkan kepercayaan dalam perannya sebagai duta besar untuk tujuan kemanusiaan dan bertujuan untuk menyampaikan karakter dan kasih sayang. Bagaimana Sobat Baper? Info kali ini pasti juga sangat menyentuh, bukan? Kebaikan Ratu Elizabeth II, kehangatan Putri Diana, dan tentu saja tidak ketinggalan cinta antara Charles dan Camilla yang tidak pernah padam, mengorbankan segalanya. Jangan lupa pandang semuanya dari segi positif ya, agar hari-hari kita selalu bahagia. Sampai jumpa di berita Baper selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe.